Subhanallah walhamdulillah wala Allahu Akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selawat sekali. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahli badri ya Allah. Karena majelis tausiah agama adalah majelis yang mendapatkan rahmat, sakinah dan maghfirah dari Allah. Ya. Ini sengaja diluangkan waktu setengah jam. Kepala sekolah pun langsung duduk, bukan tanggung-tanggung, untuk duduk di dalam majelis ini. Kenapa? Karena majelis ini majelis mulia, majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Ta'ala. Kita ini ditengok dari langit ini sama Allah. Namamu disebut-sebutkan, nama orang tuamu disebut-sebutkan, dibanggakan Allah. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, dan sebagainya, dibanggakan Allah. Makanya kita syukur. Seminggu sekali dibuat program di sekolah kita ini untuk meningkatkan iman, ilmu. Barang siapa yang beramal soleh, ya, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia itu mukmin, orang beriman, amalnya dilandasi dengan iman. Kamu duduk di sini kenapa? Apa karena diprogramkan di sekolah atau karena Allah? Kalau kita karena Allah, berarti kita yang butuh, kita yang berhajat, maka kita mesti bergegas. Kemarin sudah Bapak sampaikan, untuk perkara amal, perkara iman, mesti wasari'u, mesti fafiru, mesti bersegera, mesti berlari, bukan berjalan. Ini tegas kata Allah dalam Al-Quran. Lebih pasti daripada ilmu matematika, lebih pasti daripada ilmu sains. Ya. Jadi oleh karena itu, perkara agama ini perkara yang hak. Qulil haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini kata Allah. Katakanlah kebenaran itu adalah benar dan tidak ada yang meragukannya. Jadi Al-Quran, siapa yang berani itu bilang dusta? Enggak ada. Jutaan orang penghafal Al-Quran, para hafiz Al-Quran yang menjaga kemurnian Al-Quran, maka berita dari Al-Quran 100% benar. Kisah 7 pemuda di dalam tafsir, 5 pemuda atau 7 pemuda. Kayak kalian pemuda. Ini kan pemuda ini kan, mau menganjak kepada pemuda yang menyelamatkan iman mereka dari seorang pemimpin yang jolim. Jadi pada suatu daerah itu, ini kisah ini, ada satu raja yang jolim. Ya, raja ini jolim, nggak nyembah Allah, nyembah matahari, nyembah patung, nyembah berhala. Itu namanya jolim. Kenapa jolim? Karena melakukan kesyirikan kepada Allah. Disuruh rakyatnya ini menyembah berhala tadi. Ada 5 atau 7 ini dalam tafsir yang nggak mau, anak muda kayak kalian inilah, nggak mau nyembah berhala ini. Maka mereka pergi menyelamatkan iman mereka ke gua, ditemani oleh makanya anjingnya itu namanya, siapa yang tahu nama anjingnya? Bawa kasih bonus kok tahu nama. Siapa yang tahu nama?
Nama hewannya itu. Dia golongan. Jadi pemuda itu lelah berjalan, masuk jumpa gua, akhirnya blok tidur. Si Kitmir tadi nunggu di mulut gua. Nunggu di mulut gua. Habis nunggu di mulut gua, akhirnya si Kitmir pun tertidur. Rupanya setelah lama tidur. Berapa jam tidurnya? Nggak tahu. Kamu menurutmu berapa jam? Nggak tahu. Berapa? Nggak ada yang tahu. Tidur kita berapa jam? 8 jam. Ashabul Kahfi nggak 8 jam tidur. 309 tahun. Bayangkan. Mungkin nggak tidur 39 tahun. Mati lah Pak, nggak makan. Satu hari aja nggak makan mati. Ya kan? Ini 309 tahun tidur. Allah kuasa. La ilaha illallah. Allah kuasa. Nggak makan bisa hidup. Tengok orang yang di rumah sakit ada Malik itu. Ada yang berhari-hari, berbulan-bulan koma. Makannya melalui infus saja atau selang. Dia koma aja. Bayangkan. Bisa hidup berhari-hari, berbulan-bulan. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur. Bayangkan. 309 tahun tidur. Allah kuasa membangunkannya. Maka bangun, kata salah seorangnya, kayaknya kita tidur udah berapa lama ya? Kawannya bilang mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam. Rupanya lapar orang itu. Habis tidur lapar, pergilah nyari makanan ke warung. Nah, kalau kayak kamu ini, kalau lapar belum bel pun udah langsung berusukan ke sana, ya kan? Nah, ada yang ke sana lagi, lompat pagar. Nah. Ashabul Kahfi gitu juga. Cari makanan, bawa uang. Mereka bawa uang. Rupanya setelah makanan dikasih ditunjukkan, ini Pak uangnya. Cuma uangnya nggak bapak bawa. Uang Ashabul Kahfi. Tunjukkan ini Pak. Rupanya terkejut. Terkejut pendagangnya. Loh, ini kan uang udah ratusan tahun yang lalu. Kalian siapa? Diceritakanlah. Ternyata sudah 300 tahun lebih pemuda itu ditidurkan Allah, dan sekarang kerajaan itu, daerah itu dipimpin raja yang arif, raja yang adil. Akhirnya dipanggillah teman-temannya itu semua, dibawa di kerajaan, jumpa sama rajanya, diterangkan. Pada saat itu rajanya raja yang soleh. Jadi enak kalau dapat pemimpin yang soleh, ya kan? Pemimpin yang baik, bapak ibu gurunya mulia, baik, soleh, maka kalian akan dituntun ke jalan kebenaran. Akhirnya mereka dikumpulkan, dijamu di kerajaan, kemudian dikasih hadiah. Selang beberapa lama kemudian mereka semuanya wafat, diwafatkan Allah Ta'ala. 309 tahun. Lupa anjingnya itu kayak mana? Anjingnya itu hidup atau mati? Kira-kira menurut kamu lah. Kok cerita film ini kira-kira di film anjingnya hidup atau mati? Mati ya? Hidup. Anjingnya mati. Nah, anjingnya mati. Nanti si Kitmir akan masuk surga. Inilah satu-satunya anjing yang masuk surga. Namanya Kitmir. Lupa, jadi mana boleh binatang haram masuk ke surga, Pak? Si Kitmir bukan jadi dedok. Kitmir diubah Allah Ta'ala jadi manusia kayak kita, mendapatkan nikmat surga. Padahal cuma ngekor-ngekor aja. Makanya kalian kalau ada orang sholat ngekor-ngekor aja di belakang. Sholat berjamaah, ngekor aja. Apa aku mau sholat apa nggak jadwalku? Itu baru bagus. Jangan udah sholat pun lari ke sana kemari. Setiap hari Pak Sugeng, menteri sholat kita di sekolah ini, mesti memanggili kalian setiap pagi. Yang nggak sholat, Pak Sugeng berurusan dengan Pak Sugeng. Nanti bersihkan kamar mandi yang sudah kita perbaiki di sana, ya. Nah, itu kuman yang nggak sholat, Bapak kasih tahu. Itu ada yang ngurus, namanya Pak Sugeng. Jadi Kitmir tadi nak, apa hikmahnya? Orang yang menjadi pelopor kebaikan dan yang mengikut kebaikan pasti dimuliakan Allah. Kita ini bukan, maaf ya, kita ini bukan hewan. Kita ini manusia yang mulia.
apalagi kita menjadi agen kebaikan dan pelopor kebaikan. Bayangkan, ayo nak sholat, itu namanya pelopor kebaikan. Buat tausiah, seminggu sekali buat tausiah, itu pelopor kebaikan. Bapak ibu guru yang ikut, anak-anak yang ikut, semuanya menjadi pelaku kebaikan. Semuanya beruntung. Jadi oleh karena itu, sekarang ini nggak zamannya lagi kita bandel-bandel, nggak zamannya lagi malas-malas, nggak zamannya lagi kita ini nggak zamannya lagi kita ini santai-santai. Kita ini sudah hidup di akhir zaman. Kalau di dalam pembagian zaman, kita ini namanya sekarang ini menapaki zaman Jababiro. Ya, Jababiro itu zaman kebebasan. Zaman kebebasan ini. Setelah zaman kebebasan, nanti akan masuk lagi namanya zaman khilafah. Ya, zaman khilafah udah lewat, Jababiro. Kemudian nanti baru zaman terakhir, akhir zaman, itulah nanti turun Nabi. Jadi oleh karena itu, di zaman Jababiro ini, kita semua tengok manusia ingin bertindak sesuai dengan kehendak nafsunya, ya kan? Padahal dalam Al-Quran Allah katakan, inna nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Kalau kita ini enak-enaknya kan, kalau pulang sekolah langsung pulang ya, nggak usah sholat dulu, lama pak, udah lapar. Tapi kalau kita ikuti pulang ke rumah, banyak yang nggak sholat ini. Bapak yakin di atas 50% nggak sholat. Makanya kegiatan sholat berjamaah di sekolah untuk membiasakan kamu menjadi seorang yang berkarakter melaksanakan sholat. Nah, kalau bisa jangan pas jadwalnya saja sholat, yang nggak jadwalnya pun boleh nak. Ya, jadi oleh karena itu ini zaman kebebasan, hati-hati kamu jangan terbablas ya. Tapi hendaknya kita ikuti aturan Allah, aturan Rasul. Jangan kita ikuti maunya kita. Kita ikuti maunya Allah, ya. Kita ikuti maunya Allah. Jadi oleh karena itu kepada anak-anak kami, terakhir, ini sudah bulan 2. Mari kita kuatkan keimanan kita ya. Kita kuatkan amal-amal soleh kita. Muliakan bapak ibu guru kamu ya. Muliakan bapak ibu guru kamu, maka kamu jadi akan orang mulia kelak. Nah, jadi oleh karena itu anak-anak kami, kita kurangilah perilaku-perilaku yang tidak terpuji di sekolah kita ini ya. Terkhusus perkara kamu melakukan hal-hal yang melanggar peraturan sekolah.